Pada tahun ini, kita masih tetap ibadah di rumah ya anak-anak. Tapi jangan sampai itu membatasi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan juga Alkitab kita, dan berdoa supaya Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Selamat datang di ibadah Victory Kids Rehoboth Ebenezer versi online. Halo, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini hari Minggu, kita mau siapkan hati kita buat beribadah. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini. Biarlah Engkau yang beracara di tengah kami, dan biarlah kami juga dapat beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh, sehingga setiap ibadah kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu saat kita sedih, saat kita sukacita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita mau selalu bersyukur dan kita mau selalu katakan Tuhan Yesus baik. Untuk lagu berikutnya, yuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Sing High and Low. Oh,
adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat pujian. Mari Tuhan berfirman-Lah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang urapi, Rendra yang akan bercerita hari ini. Biarlah setiap firman yang diceritakan hari ini kami dapat mengerti dan itu dapat tertanam, tumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan ya, berharap semua dalam kondisi yang sehat. Kita tadi udah semangat memuji Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini judul ceritanya adalah Allah menunjukkan kekalahan dan kemenangan. Masih terkait dengan cerita Daud. Yang kita tahu, Saul begitu cemburu dengan Daud. Apa? Karena Daud itu disenangi oleh bangsa Israel. Dari awal, Daud itu bisa mengalahkan Goliat, raksasa dari Filistin, ya kan? Sehingga orang-orang Israel semakin mencintai Daud. Saul ini semakin cemburu, bahkan sampai cerita yang minggu lalu, Saul berupaya terus untuk membunuh Daud. Daud punya kesempatan untuk bisa bunuh Saul, tetapi Daud tidak lakukan itu. Karena apa? Daud masih dengar akan perintah Tuhan. Sampai akhirnya apa? Daud berpikir, saya harus keluar dari tanah Israel. Kalau saya keluar dari tanah Israel, pasti Saul tidak akan cari. Ini peta. Ini peta dari tanah Kanaan yang dibagi-bagi menjadi 12 suku. Ya. Ini adalah daerah-daerah yang ditinggali oleh bangsa Israel. Ya, ada Ruben, ada Gad, ada ini Manasye, ya kan, ada Naftali, ada Asyer. Daud melarikan diri kemana? Daud melarikan diri ke Filistin. Filistin ini di mana? Di sini. Nah, Daud keluar dari tanah Israel. Filistin, masih ingat? Filistin ini adalah bangsa dari Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Karena Daud dia khawatir dibunuh oleh Saul, dia lari ke Filistin. Dia ketemu dengan Akis bin Maok.
Dia adalah raja dari kota Gad. Salah satu raja dari bangsa Filistin. Nah, Daud ketemu dengan Maok, Akis bin Maok ini di Gad. Kemudian karena Daud ini juga punya dia bawa orang cukup banyak, ya kan? Daud minta agar dia bisa tinggal di Siklak. Nah, berharap kurang lebih Siklak itu ada di daerah sini. Bisa berharap dia bisa tinggal di sana dan dia akan berjanji akan membantu Akis bin Maok. Lalu akhirnya Daud tinggal di sana dan betul, Saul begitu tahu bahwa Daud ada di Filistin, Saul tidak berani untuk mencari Daud lagi. Daud seperti yang dilupakan. Sampai suatu hari, bangsa Filistin ini berupaya untuk menyerang dari Israel. Mereka mau menyerang Saul. Wah, Saul melihat. Itu ketakutan. Dia melihat bangsa Filistin sudah berkemah mengelilingi dari kerajaannya. Saul ketakutan. Dia berupaya meminta petunjuk Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Saat itu, Nabi Samuel sudah meninggal. Saul bingung. Mau cari sama siapa lagi gitu loh. Dia minta pendapat, dia butuh masukan. Saya harus bagaimana? Tetapi karena kesalahan Saul waktu itu, dia tidak mau dengar apa kata Tuhan. Ya, mengambil alih dari fungsi Samuel, ya kan, melakukan apa? Mengambil korban bakaran, dia yang melakukan korban bakaran itu, sehingga Tuhan ingin Saul diganti. Raja Saul ini Tuhan berharap bisa diganti. Nah, akhirnya karena saking takutnya Saul tanya, ya kan? Saul takut dan gemetar, dia tanya pada anak buahnya. Kamu tolong carikan pemanggil arwah. Arwah itu adalah roh dari orang yang sudah meninggal. Biasanya memanggil arwah ini dilakukan oleh orang-orang bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, tapi dari kekuatan si iblis. Saul dulu pernah meminta semua pemanggil-pemanggil arwah itu disingkirkan. Tidak boleh ada di tanah Israel. Tetapi sekarang karena saking bingungnya, Saul justru berharap kepada anak buahnya untuk dicari. Karena dia butuh masukan, dia butuh pendapat untuk melawan dari bangsa Filistin. Lalu anak buahnya bilang, ada seorang perempuan di Endor, tuanku. Saul dia menyamar, ya kan? Dia bawa anak buahnya, ya kan? Untuk ketemu dengan manggil arwah itu. Lalu si pemanggil arwah itu dia tidak tahu siapa orang yang hadir saat itu karena Saul menyamar, ya kan? Lalu perempuan itu ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena dia tahu bahwa Raja Saul itu tidak boleh ada pemanggil-pemanggil arwah lagi. Pada saat Saul yang saat itu belum diketahui oleh perempuan itu meminta, panggil Samuel supaya muncul kepadaku, perempuan itu ketakutan. Karena takutnya apa? Kalau dia praktekkan itu, ketahuan, dan dia bisa ditangkap, bahkan bisa dibunuh. Tapi Saul bilang apa? Jangan takut. Udah, panggil aja Samuel. Nah, begitu dipanggil Samuel, roh Samuel itu muncul.
Begitu Samuel muncul, perempuan itu lihat, oh, dia ingat, loh, ini Samuel yang Nabi Samuel, gitu. Dan akhirnya perempuan itu tahu bahwa, kamu pasti Raja Saul. Semakin ketakutan dia. Saul bilang, jangan takut. Yuk kita buka 1 Samuel 28 ayat 15 sampai 19. 1 Samuel 28 ayat 15 sampai 15. 15 sampai 19. Aku membacakan ya. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku untuk muncul? Kata Saul. Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel. Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Ya, dikatakan bahwa kerajaan yang dipimpin saat ini oleh Saul itu akan dialihkan kepada Daud. Ayat 18, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini juga. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Ya. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Wah, kerajaannya akan diserahkan kepada Daud. Terus kemudian apa? Bangsa Israel akan dikalahkan oleh Filistin. Ya kan? Lalu dikatakan apa? Besok engkau dan anak-anakmu itu sudah ada bersama-sama dengan daku. Artinya apa? Dikatakan Saul dan anak-anaknya itu akan mati. Termasuk Yonatan, sahabatnya Daud. Ya. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Saul sedih. Saul begitu ketakutan. Sampai dia tidak mau makan saat itu. Ya kan, saking sedihnya. Lalu akhirnya Saul kembali, ya kan, dia tetap bersiap untuk berperang dengan bangsa Filistin. Dan saat itu Daud, dia sudah tinggal dengan bangsa Filistin, dia sudah tinggal di Siklak, dan dia juga diminta untuk bantu berperang melawan Saul. Saat itu Daud siap, dia akan membantu dari Akis untuk melawan Saul. Tetapi bangsa Filistin agak takut juga. Takutnya apa? Daud ini berpaling. Ya, mereka takut Daud yang dipimpin oleh Tuhan saat itu, mereka berpaling bahkan membantu Israel melawan Filistin. Sehingga akhirnya diputuskan, sudah, Daud kamu kembali lagi ke Siklak. Kamu tidak usah ikut berperang. Ya. Lalu akhirnya Daud kembali ke Siklak, dan ternyata di Siklak itu dia melihat bahwa, wah, Siklak itu sudah diserang oleh orang-orang Amalek. Mungkin saat itu orang Amalek melihat bahwa bangsa Filistin sedang berperang, mau berperang dengan bangsa Israel. Mereka ambil Siklak. Ya kan? Banyak keluarga dari Daud yang ditangkap, termasuk istri-istrinya Daud. Kemudian harta-hartanya juga dijarah di Siklak. Dijarah itu apa? Dicuri, diambil sama orang Amalek. Ya. Nah, saat itu Daud dia bingung, dia juga mau melakukan apa? Kita mau buka 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. 1 Samuel 30 ayat 8.
Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Ia di sini huruf besar berarti Tuhan. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud meminta jawaban dari Tuhan. Daud meminta petunjuk pada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan pada saat dia kesulitan. Dan Tuhan menjawab Samuel. Lalu kita baca 1 Samuel 30 ayat 17 sampai 20. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta. Ini menghancurkan orang Amalek. Sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Semua harta bendanya itu bisa kembali. Semua keluarganya, semua orang-orang yang ditawan itu bisa kembali. Bahkan mereka bisa mendapatkan, di sini dikatakan adalah kambing, domba, lembu, semuanya itu dibawa. Termasuk kepunyaan dari orang-orang Amalek. Nah, kita lihat di sini. Pada saat Saul dia tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Tuhan meninggalkan Raja Saul. Dan akhirnya apa? Saul kalah oleh bangsa Filistin. Dan benar, Saul mati, bahkan anak-anaknya juga mati. Bangsa Israel dikalahkan saat itu. Dan akhirnya ditawan oleh Filistin. Berbeda dengan Daud. Daud terus berupaya dengar-dengaran akan Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan selalu menyertai Daud. Dan dia bisa mengalahkan bangsa Amalek. Dia bisa menyelamatkan keluarganya. Dia bisa menyelamatkan harta bendanya. Karena Daud dipimpin oleh Tuhan. Nah, anak-anak, siapa yang mau tetap setia sama Tuhan? Siapa yang mau tetap mengandalkan Tuhan? Di sekolah, Tuhan saya lagi kesulitan untuk fokus belajar. Tuhan minta pertolongan pada Tuhan biar bisa fokus belajar. Tuhan berikan hikmat. Sehingga kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, saya sedang sakit, berikan saya kekuatan. Supaya kita bisa tetap pulih. Supaya kita tidak bersungut-sungut pada saat kita menderita karena sakit. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Siapa yang mau tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan? Mau? Anak-anak mau? Juga yakin semua anak-anak juga pasti mau tetap mengandalkan Tuhan seperti Daud. Ya. Sehingga kita bisa terus dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, kita sekarang belajar ayat masnya. Ambil dari Mazmur 1 ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sekali lagi, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik, orang yang tidak mau dengar-dengaran akan Tuhan. Orang fasik, orang yang selalu mengikuti apa keinginan dia. Ya kan? Tetapi Tuhan akan selalu memimpin jalan orang yang benar, orang yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, orang yang siap untuk dipimpin
oleh Tuhan. Nah, yang dikasih warna biru, ini adalah ayat mas untuk anak-anak beginner dan pratama. Untuk yang madya, semuanya ya, untuk anak-anak madya. Oke, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu setia sama Tuhan. Jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kau sudah pimpin kami dari pujian, penyembahan, sampai akhirnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi hamba-Mu ini, bagi setiap anak-anak, bagi setiap orang yang mendengarkan. Untuk kami boleh belajar pada saat kami setia, pada saat kami dipimpin oleh Engkau, Engkau akan selalu memberikan kemenangan, Engkau akan memberikan kekuatan, walaupun kami menemukan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kami. Tetapi pada saat kami lupa, pada saat kami akan tinggalkan Engkau, kiranya Engkau akan selalu mengingatkan kami, Tuhan. Kami tidak mau seperti Raja Saul, tetapi kami mau menjadi seperti Raja Daud yang selalu dipimpin, disertai oleh Engkau. Karena dia taat dan dia dengar-dengar Engkau. Pimpin kami selalu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Kiranya sisa dari aktivitas kami hari ini, Engkau yang akan selalu menyertai, Engkau yang akan pimpin kami semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye semuanya. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati.